Tadi gue nge-share link Zoom tuh jam Ya, itu jam berapa tadi? 00.03. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lancarkanlah. Amin. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Gue Rati Anggraini Puspawardi. Dan gue Andira Putri Nirmala. Kami mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma dari kelas 3 KA 21. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting buat teman-teman mahasiswa IT nih yang masih punya waktu sebelum lulus. Jadi kalian ini pasti bertanya-tanya dong, kayak harus mulai dari mana sih kita biar siap masuk ke dunia kerja atau skill apa aja ya yang harus gue kuasai dari sekarang tuh. Nah, di podcast ini tuh kita bakal bahas tantangan apa aja yang dihadapi, terus skill-skill apa yang harus kita punya sebelum lulus, dan cara mempersiapkan dirinya supaya kita nggak jadi fresh graduate yang bingung nih nantinya. Nah, Ratih, gue mau nanya dulu nih, apa sih harapan-harapan atau rencana yang mau lo lakuin setelah lulus? Mungkin punya dream job gitu? Harapan gue setelah lulus ya, pengennya sih rebahan doang tapi duit di rekening gue unlimited. Mungkin gak tuh? Waduh, berat bang, berat. Gimana tuh? Gak bisa dong ya. Jadi realistisnya nih, setelah lulus gue pengen langsung kerja sih. Kalau bisa jadi mbak kantoran yang gajinya minimal 2 digit. Ini Amin ya Allah. Itu realistis gak tuh ya? amin, semoga terwujud. Amin. Bisa. Oh, sama ini sih, mungkin kalau nanti setelah berapa tahun kerja, kalau ada kesempatan, gue pengen banget buat lanjut S2. Mungkin di dalam negeri, bisa juga di luar negeri, sesuai kesempatannya. Lalu gimana nih? Kalau gue nih, lu mau jawaban yang realistis apa bombastis? Waduh, ada opsinya deh, realistis bombastis. Nah, gimana? Yang bombastis tuh yang gimana sih? Yang bombastis nih, maunya sih habis lulus langsung nikahin Bang Chan Stray Kids ya. Aduh, Kalau gitu yang ada lo di bombastic side eye sama fans-fansnya seluruh dunia. aduh, serem banget ya, nggak jadi deh. Ampun, ampun. Tapi on serious termnya, gue juga sama sih pasti mau langsung kerja ya. Minimal balas budi dulu ke ortu, udah bayarin kuliah kan 4 tahun. Nah, Benar, benar. ya gitu. Apalagi banyak lah selain kuliah juga pasti banyak yang mereka korbanin. Tapi kalau misalnya ditanya sempat mau S2 atau enggak, mau sih. Tapi kayaknya kalau rencana nih ya, baru rencana. Rencana. Mungkin kayak kerja berapa tahun dulu. Oke, oke. Nah, kalau gitu, yuk kita langsung mulai aja ke pembahasannya. Sebelum kita bahas soal skill nih, kita lihat dulu tantangan yang yang bakal kita hadapin setelah kita lulus nanti. Ini penting nih supaya kita nggak kaget pas nanti mau masuk kerja. Di sini Iya. kami udah rangkum beberapa tantangan yang harus diperhatiin sama teman-teman mahasiswa nih. Ada apa aja tuh? Nah, yang pertama udah pasti nih persaingan kerja yang ketat. Setiap tahun tuh ada banyak banget ya, ribuan mahasiswa IT yang lulus dari berbagai universitas. Tapi apa semuanya itu bakal langsung dapat kerja? Yang enggak juga. Tapi persaingan di dunia kerja ini itu makin ketat banget, apalagi kalau kita tuh nggak punya sesuatu gitu yang bisa bikin kita stand out dibandingkan dengan lulusan lainnya. Itu bakal susah buat kita dapat kerja. Yang kedua, kesenjangan antara teori dan praktik. Jadi di kampus kan kita belajar nih, belajar, belajar, belajar. Yang belajar yang kita banyak belajar itu banyak kan teori kan, tapi pas kerja realitanya gimana? Beda.
Misalnya kita sering belajar pemrograman, bikin program-program sederhana, tapi apa kita pernah diajarin proyek beneran gitu yang bekerja sama dengan tim, terus pakai teknologi yang digunain di dunia nyata. Maksudnya kayak di dunia yang digunakan sama perusahaan-perusahaan itu biasanya teknologinya beda. Jadi kita nggak selalu sama antara teori yang kita pelajarin sama prakteknya. Pasti beda. Apalagi nih, Tik? Bener. Oke, gue punya tambahan nih. Soft skill sering dilupain. Ah, bener banget. Banyak banyak orang yang berpikir kayak, toh gue jago ngoding pasti diterima kerja. Hmm, Tapi realitanya nggak sesimpel itu, teman-teman. bener. Komunikasi, teamwork, problem solving itu skill yang benar-benar penting banget sih dunia kerja. Jadi kalau kita jago ngoding tapi nggak bisa kerja sama tim atau susah buat menjelaskan ide-ide yang ada di kepala kita gitu, peluang kita untuk kerja ya pasti berkurang sih. Betul banget. Sama ini, dunia IT itu terus berkembang dengan pesat. Kayak yang namanya teknologi pasti berkembangnya cepet banget dong. Jadi apa yang kita pelajarin di semester awal zaman maba bisa jadi nanti pas kita lulus itu udah nggak zaman, udah ketinggalan. Jadi kita emang harus terus update skill supaya bisa tetap relevan nanti di dunia kerja. Benar sekali. Nah, itu dia tantangannya tadi kita udah sebutin beberapa. Karena kita udah tahu tantangannya nih, sekarang kita bisa bahas skill apa sih yang harus kita kuasain supaya bisa bersaing. Jadi, kita masuk ke kedua. Oke, deh. Sekarang kita masuk ke bagian yang pentingnya nih. Skill apa yang harus kita kuasain? Gue bakal bagi jadi dua, yaitu ada hard skill dan soft skill. Oke, kita mulai dari hard skill-nya dulu nih. Yang pertama itu harus banget bisa programming programming language, bahasa pemrograman. Ya, minimal kita kuasai 1 sampai 2 bahasa pemrograman yang populer lah, kayak Python, JavaScript, atau Go language. Terus yang kedua juga harus bisa data structures and algorithm. Nah, ini juga penting banget buat nanti coding test pas kita daftar kerja, apalagi di perusahaan besar. Yang ketiga, skill yang sekarang-sekarang ini makin banyak nih dicari, yaitu cloud computing and DevOps. Ada lagi nih, ada. Sekarang tuh banyak banget cyber security awareness. Minimal kita tahu lah ya bikin keamanan itu karena setiap perusahaan pasti kan butuh dong ngamanin data-data mereka. Jadi cyber security ini pasti dibutuhin banget di industri. Terus ada selain itu juga database management dan SQL. Ya hampir semua aplikasi lah ya pasti ada database-nya. Jadi ini tuh pasti penting banget dan berguna banget kalau kita punya skill database management dan SQL ini. Dan yang terakhir nih, yang lagi populer banget berkembang, itu ada AI dan juga machine learning. Ya, nggak wajib sih, tapi bisa jadi nilai plus kalau kita mau masuk di bidang AI dan data science. Bener banget. Nah, untuk hard skill ini nih ya, gue sendiri nih pernah ikut workshop bahasa pemrograman Java. Itu dapat sertifikat tuh, lumayan. Terus gue Hmm. juga pernah waktu zaman maba ya, ikut kursus singkat, kursus tentang bahasa pemrograman Go. Kalau lu gimana? Ada persiapan apa nih? Kalau gue ya, sih itu pernah ikut course online sih ya, online tentang data science. Isinya tuh kayak dari dasar-dasar data science itu sendiri, terus ada bahasa Python, MySQL, terus sama belajar visualisasi data juga. Nah, sekarang itu tuh udah banyak banget course-course online yang bisa nyediain, bahkan ada yang gratis dan bersertifikat. Itu tuh berguna banget buat ya taruh di CV lah, lumayan. Kalian jangan sia-siain kesempatan itu karena udah banyak banget, bisa cari di mana-mana banyak. Bener, course-course online itu bermanfaat sih. Kayak ada yang Nah, gratis juga loh kadang. Jadi kalian pinter-pinter aja nyarinya.
Makanya bahkan kita bisa ngerjain tuh dari mana aja gitu. Asal Bener. punya. Nah, oke. Itu tadi beberapa hard skill nih yang harus kita kuasain. Selanjutnya kita bahas ke soft skill-nya yang nggak boleh kelewatan. Ya, soft skill tadi sempat dari singgung ya di atas. Sebelumnya ada disinggung. Nah, pertama nih ada problem solving dan critical thinking. Nah, di dunia kerja itu ya kita nggak cuma ngoding doang pasti dong. Pasti kita disuruh untuk selesai masalah. Makanya kita butuh banget nih skill problem solving dan juga critical thinking untuk bisa selesai masalah-masalah nanti di saat kita kerja. Terus yang kedua ada communication dan teamwork. Coding itu ya kerja tim dong, nggak mungkin kita ngoding sendiri. Bukan pas kuliah ya, beda. Makanya komunikasi itu penting banget. Jangan sampai ada miskom, karena miskom itu bisa berakibat fatal ya. Makanya komunikasi itu penting banget, harus dilatih dari sekarang. Miskom tuh rawan, rawan banget. Sekali miskom, dah kedepannya bakal, aduh, kacau. Pengalaman ya. Jujur iya nih pengalaman pribadi. Oh ya, gue juga mau nambahin nih soft skill yang nggak boleh dilewatin juga, yaitu project management and agile. Karena banyak nih perusahaan yang pakai metodologi agile dan scrum. Jadi kita tuh wajib banget ngerti. Sama ada juga networking and personal branding. Siapa di sini yang udah bangun personal branding? Kita tuh udah apa ya harus punya ya LinkedIn atau GitHub itu yang aktif supaya kita bisa lebih dilirik nih sama recruiter. Kalau menurut lo, Dir, gimana cara kita ningkatin soft skill selama kuliah nih? Tingkatin soft skill. Gue sendiri nih pribadi ada sih satu hal yang menurut gue tuh efektif banget bagi diri gue buat ngembangin dan ningkatin soft skill yang gue punya. Ada sih. Gimana tuh? Spill dong, Kak. Oke ya, aduh, gampang sih, yaitu udah jelas sebenarnya ikut organisasi. Nah, waktu itu gue dulu ya mikir kayak organisasi itu buat apa sih? Males banget gak sih? Iya gak sih? Bener, kayak apalagi introvert ya, Kak? Iya benar. Nah, tapi kemarin semester 3 ya, gue iseng-iseng daftar buat jadi anggota BEM. Tapi terima ya, nggak tahu gimana tuh iseng-iseng bisa terima. Dan setelah jadi anggotanya, ada hal-hal yang gue rasain. Itu gue ngerasa berkembang. Dan di situ tuh gue ngerasa banyak banget belajar tentang soft skill yang tadi kita sebutin tadi, komunikasi, kerja sama tim, bahkan sampai public speaking juga. Nah, dimana tuh sebelum join band, gue ngerasa semua hal soft skill itu tuh kurang dari diri gue, tapi BEM ini ngebantu gue ngembangin skill-skill itu banget. Hmm. Itu itu bener sih, karena gue juga ngerasain, karena kita kan bareng ya iseng daftar BEM-nya. Ya, ya gitu deh. Iseng-iseng berhadiah ya, ternyata bermanfaat banget sih. Kan. Lanjut. Oke, oke. Selanjutnya nih, kita bahas langkah konkret yang bisa kita ambil dari sekarang sampai nanti kita lulus. Apa aja tuh langkah-langkahnya? Yang pertama itu kita bisa magang atau freelance. Karena magang nih menurut gue bisa jadi cara terbaik ya buat dapet pengalaman kerja secara real life gitu ya. Bukan sekedar teori, tapi prakteknya juga langsung. Kalau misalkan kalian nggak bisa magang, bisa juga cari-cari freelance gitu sih. Kayak contohnya di Upwork atau Fiverr. Tapi zaman sekarang mah gampang nyari info-info kayak gini ya. Bisa dari sosmed, bisa dari mana-mana pokoknya ada banyak. Sosmed ya, TikTok tuh terutama. Waduh, Bener, kayak semua informasi. Terus bener. sekarang berapa TikTok? Kayak
Iya ya, sekarang kayak kalau misalkan nyari rekomendasi apa, atau nyari magang, freelance, atau info-info tentang jurusan di Ya, TikTok gak sih? banget padahal kayak lagi rebahan iseng-iseng tiduran. Tiba-tiba nge-scroll dapet aja tuh informasi yang berguna gitu dari TikTok. Nggak Bener, cuman bener, bener, bener. Jadi kayak kalian gini. harus sering-sering perhatiin sosmed kalian ya, siapa tahu ada peluang di situ. Tuh, banget. Banyak peluang yang bisa kalian ambil juga. Walaupun cuma scroll sosmed. Bener. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya itu seperti yang udah dibahas tadi, bangun portofolio. Untuk jurusan kita ini ya, portofolio itu bisa dari GitHub, open source, atau blog tentang teknologi. Ya, kita bisa bikin proyek-proyek kecil lah dan di-upload ke GitHub. Bisa juga bikin website atau aplikasi kecil atau kontribusi ke proyek open source. Nah, ini bisa jadi nilai tambah buat CV kita. Betul banget. Betul. Tapi ada lagi nih, gue masih mau nambahin. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita bisa ikut komunitas dan event. Contoh komunitas yang bisa kita gabungin tuh kayak Google Development Groups, AWS User Group, atau ikut event-event kayak hackathon gitu loh. Jadi dalam pas kita ikut event-event atau komunitas ini tuh kita nggak cuma dapat ilmu, tapi sekaligus bisa nambah relasi gitu. Kita bisa dapat koneksi, ketemu orang-orang yang pasti hebat-hebat di situ. Jadi kita bisa belajar juga. Nah, makanya makanya langkah selanjutnya itu belajar dari senior dan mentor. Nah, jangan malu bertanya ke senior atau orang yang lebih jago yang udah kerja di bidang IT. Terus kita juga bisa nyari mentor yang bisa bantu apa namanya ngarahin gitu karir kita mau kemana, minta rekomendasi dan segala macam itu kita bisa bertanya. Jadi jangan malu. Betul. Malu bertanya sesat di jalan. Betul sekali. Gue mau nanya nih, lu udah ada network ke senior yang kerja di bidang IT atau belum nih? Kebetulan ya, sepupu saya semuanya di bidang IT nih. Wah, ini Dan beruntung banget sih ini. ya, ya mungkin bisa dibilang saya ngikutin jejak mereka juga sih. Oke, ih, nice. Itu udah beruntung Benar-benar banget bisa berguna dapet banget ya. bisa Karena dapet selama, mentornya banyak ya. karena selama kuliah pun tugas-tugas atau apa itu sering nanya dan kayak minta rekomendasi-rekomendasi tuh mereka bisa ngasih saran gitu. Jadi nggak tersesat. Oke, nice. Kalau gue pribadi sih, eh untuk yang saat ini kerja di bidang IT, gue belum punya koneksi ya. Cuman mungkin tahun depan cutting yang gue kenal udah lulus, sudah kerja, bisa lah gue tanya-tanya. Bisa tuh. Minta Inilah lo kayaknya bisa tuh. inilah pentingnya networking, guys. Soft skill nih. Nah, Ya, sekali. intinya kita jangan cuma duduk diem nunggu lulus ya. Kita harus proaktif juga buat mempersiapkan supaya nanti pas kita lulus, kita bisa war untuk dapat kerja. Betul sekali. Oke, kita masuk ke bagian terakhir nih. Sebelum kita tutup di episode ini, kita mau kasih rangkuman singkat. Nah, jadi di bagian pertama tadi kita udah bahas tentang tantangan-tantangan apa aja yang mungkin kita hadapi setelah lulus. Ya, jadi ada saingan yang ketat, kesenjangan teori dan praktik, terus soft skill yang sering dilupakan, dan teknologi yang terus berkembang. Di segmen kedua, tadi kita bahas tentang hard skill dan soft skill yang wajib dikuasai. Hard skillnya tuh ya coding, database, cloud, cyber security, terus nggak ketinggalan dan emang nggak boleh ditinggal ya soft skill. Itu ya ada problem solving, teamwork, dan networking. Ya, terus di segmen yang tadi ketiga, kita udah bahas juga tentang persiapan apa saja yang harus kita lakukan dan langkah-langkahnya. Itu kayak magang atau freelance, bangun portofolio, ikut komunitas dan networking, terus mencari mentor,
dan belajar dari pengalaman orang lain. Nah, itu dia semua rangkuman dari pembicaraan kita hari ini. Jadi buat teman-teman nih, teman-teman mahasiswa yang masih punya waktu sebelum lulus, ayo kita manfaatin waktu ini sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai nanti setelah lulus, kalian masih ngangong-ngangong. Bener banget, banyak banget nih, ada lah orang yang gue kenal masih lulus, udah lulus tapi nggak tahu masih mau ngapain, kan sayang ya, kuliah 4 tahun nggak sebentar loh, dan biayanya Bener, belum lagi di. bener. Kayak ya ampun 4 tahun dan puluhan juta itu sayang banget bro kalau nggak dapet apa-apa. Makanya ya, kita ya tadilah manfaatin sebaik mungkin, karena yang di perkuliahan ini tuh bener-bener ya ajan kita untuk persiapin diri sebelum masuk ke dunia kerja. Betul. Memang harus dimaksimalkan ya guys. Nah, jadi kayaknya udah selesai video kita. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Kalau kalian merasa mungkin episode ini tuh bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Finally kelar. Tuh, si lampu gue tuh masuk ke dalam gitu loh, jadi cahayanya nggak terang. Masuk ke dalam maksudnya? Soalnya nggak cuma sekali. Awalnya gue mikir lo kepentok di situ gue nahan ketawa anjir kayak ini orang kepentok apa gimana? Aduh, harus improve apa nih gue? Wah gila ini peluang banget nih. Peluang Bener-bener. improve banget. Mata gue silau anjir, kena kena flash. Wah, silau.